Kami penuh ucapan syukur pada saat malam hari Tuhan Yesus. Maka nanti kami rindu menantikan firman-Mu yang membarui kehidupan kami, juga yang memberikan kekuatan bagi kami menjalani acara kami. Bahkan kami percaya firman sumber kekuatan bagi kami bersama-sama. Dalam segala hal kami percaya firman itu yang meneguhkan kami, firman itu yang membaharui kami serta mengubah kehidupan kami. Dan kami percaya dengan firman itu kami boleh menjalani waktu kami dengan baik dan tentu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih bersyukur Tuhan kami pada saat malam hari ini. Kami bersyukur untuk sebuah lembaga yang telah berjalan, bahkan juga melakukan tugas-tugas pekerjaan pelayanan, misi pendidikan STDHI yang ada di Jakarta. Kami percaya ini adalah milik Tuhan dan Engkau punya agenda yang besar untuk lembaga ini. Meskipun barangkali hari ini kami melihat belum seberapa besar, tetapi kami percaya ada agenda-agenda Tuhan yang besar Tuhan percayakan, sehingga lembaga ini, seluruh pengurus, bahkan juga seluruh stakeholder yang ada boleh dipakai Tuhan menjadi alat untuk hormat dan berkat. Malam ini dalam ucapan syukur kami, kiranya kami boleh dibekali dengan firman Tuhan, sehingga kebenaran firman membawa kami dekat kepada Tuhan, dan kebenaran firman membahkan kami, serta kebenaran firman memampukan kami untuk terus bergerak makin maju, progresif dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami duduk diam dengan tenang, dengarkan firman. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Selamat malam dan shalom. Lagi shalom. Perkenalkan, saya Pendeta Bermakut. Saya melayani di TV Jembatan Temenanggrek yang ada di apartemen Temenanggrek, Bapak dan Ibu. Tapi hari ini kami belum ibadah secara onsite karena peraturan dan segala macam yang ada di kompleks Kondominium Temenanggrek. Dan akhirnya kami pindah tempat sementara, saudara, gara-gara jemaat sudah kepengen semuanya untuk ibadah secara onsite, saudara. Dan kami pindah di Geraha Veritas yang ada di Tolong Utara, saudara, mulai bulan Juni yang lalu. Entah sampai kapan kami belum tahu, saudara, kapan Temenanggrek kami buka. Tetapi kami percaya bahwa walaupun terjadi seperti itu, semua atas seizin Tuhan, sehingga jemaat-jemaat juga sudah sekalian boleh belajar dengan baik. Ya, Bapak dan Ibu, sehari-hari saya juga bertugas sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia di Jakarta, Petamburan, Bapak dan Ibu, dan saya adalah ketua yang kelima, saudara. Ketua yang kelima di sana. Kemudian pergantian. Biasa saudara sekalian, pergantian itu sesuatu yang normal ya. Dan sebetulnya itu adalah hal-hal yang lumrah saja. Dan saya merasa bahwa justru ketika terjadi pergantian kepemimpinan, sebetulnya itu akan memberikan nuansa baru, value baru. Itu juga bagus, saudara ya. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, tentu selain bertugas di dunia pendidikan, saudara, saya juga di Sinode Gereja Indonesia sebagai Ketua Departemen Pendidikan dalam pihak yang mengelola pendidikan untuk para pejabat ya. Di GBI ada pejabat itu pendeta pembantu, kemudian pendeta muda yang sudah berganti nama ya, pendeta Pratama, pendeta Madia gitu ya. Jadi sebutan muda dan pembantu itu rasanya secara psikologis sudah mengganggu ya. Apalagi sekarang kalau usianya sudah 70 tahun masih pendeta muda, udah tua katanya saudara ya. Akhirnya kemudian GBI mencoba memakai istilah-istilah yang lebih relevan, memakai istilah pendeta Pratama, kemudian pendeta Madia, barulah kemudian pendeta. Nah, ya tentu sudah sekalian di Sinode Gereja Indonesia sejak 1998 saya sudah bergonta-ganti sudah sekalian di departemen ya. Departemen Pemuda 11 tahun sudah sekalian, kemudian Departemen Teologi sebagai biro, kemudian Departemen Pendidikan. Ya, muter-muter di situ saudara ya. Sampai-sampai berkata, kapan titik puncak gitu kira-kira ya. Tapi saudara sekalian, tentu itulah semua proses daripada Tuhan. Ya, senang berjumpa dengan saudara sekalian juga pada malam hari ini. Juga sebetulnya kegiatan lain yang sedang saya kerjakan hari ini, saudara, sebagai asesor ya. Saya sebagai asesor Bank PT yang hari ini sedang mengerjakan
beberapa STT yang sedang saya assessment, ada di Nias Aras Tamar, kemudian ada di Sulawesi Utara, di Minahasa, yaitu STT Ginosco Saudara, dan yang terbaru, yang sudah kami lalui dengan AL itu sebetulnya di Tapanuli, ya, STT GKLI Sihabong, jadi miliknya Gereja Kristen Lutheran. Ya, sebetulnya sebagai asesor sudah sekalian, kadang-kadang hati saya juga miris. Ya. Mirisnya itu adalah saya pikir-pikir begini, apakah memang mereka tidak mengerti panduannya atau pahamannya? Tapi saya kadang-kadang seperti itu sudah sekalian. 3 minggu sebelum asesmen lapangan itu saya selalu berkoordinasi dan berkata, tolong lengkapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab kalau nanti antara apa yang saya buat di dalam kertas lebar kerja dengan lapangan harusnya harus ada perbedaan begitu. Sehingga kan kalau nanti ada perbedaan, maka penilaian akhir itu adalah berdasarkan lapangan gitu. Jadi memang nggak tahu ya. Tapi ini mungkin adalah sesuatu yang sebetulnya penting juga dipahami karena melakukan tugas itu juga menurut saya karena sudah ada patronnya, kemudian aspek penilaiannya, sehingga tidak mungkin nantinya juga kita melenceng dari situ. Ya, puji Tuhan saudara sekalian, dari rekrutmen yang terakhir kami semua itu dari 89 kemudian turun menjadi 79, turun menjadi 45, dan terakhir saudara sekalian kemudian totalnya itu hanya 37 orang yang lolos sebagai asesor PT. Yang sekarang pun saudara sekalian sudah mulai dicoba digiring-giring, kadang-kadang mau ke Lampik saudara. Jadi ini juga persoalan besar di STT termasuk juga STT kita di tempat ini. Tapi menurut saya apapun kondisinya, apapun risikonya, jalan terus karena Tuhan bersama dengan kita ya. Tentu pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu ya, Natalis yang ke-9. Menurut saya ini adalah masa masa anak-anak yang kemudian lincah-lincahnya ya. Ini biasanya bisa tidak tidak bisa dimonitoring karena apa? Masa anak-anak ya. Anak-anak terus lihat 7 sampai dengan 12 tahun itu sangat aktif dan dinamis. Saya sangat berharap STT kami yang ada di tempat ini tentu adalah STT yang dipakai Tuhan, memberkati gereja, memberkati marketplace dan juga yang lain, dan berharap saudara sekalian dari tempat ini akan lahir orang-orang yang luar biasa dan juga diberkati Tuhan, tentu akan membawa dampak yang hebat. Saya berdoa biar itu menjadi bagian kita. Baik, saya langsung kepada firman Tuhan pada ini saudara. Mari kita buka kitab bersama-sama di Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Hari ini tema kita adalah melangkah maju. Melangkah maju. Saudara, ini sesuatu yang menurut saya sangat visioner. Kenapa? Karena ini pandangan ke depan. Saudara bisa membandingkan apa yang disebutkan dengan pandangan ke belakang dengan pandangan ke depan. Orang biasanya kalau memandang ke belakang sudah sekalian, maka dia akan menoleh ke belakang. Umumnya orang berbicara tentang masa lalu. Tapi kalau orang sudah sekalian bicara tentang melangkah maju, maka pandangannya ke depan. Nah, itu bicara tentang apa? Future, saudara. Jadi persoalan kita sebetulnya baik secara lembaga maupun secara personal, mahasiswa kah, dosen kah, tenaga pendidikan kah, kita semua bicara tentang future. Dan future itu sekalian ada di tangan kita. Tinggal sekarang kita bagaimana bergerak, maju dan melangkah ke depan. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai 14 firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Saudara bicara tentang apa yang disebutkan dengan melangkah maju ke depan, sebetulnya itu bicara tentang bagaimana kita selalu melihat ke depan itu sebuah kemajuan. Saudara tahu, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mundur, tapi selalu maju. Dia buat progres yang luar biasa. Maka kalau bicara tentang saudara sekalian melangkah maju ke depan, mestinya Allah yang menjamin bagi kita bagaimana kita untuk maju.
Jadi sebetulnya saudara ini kan tergantung bagaimana kita mengimani, mempercayai, dan bertindak. Sehingga relatif saudara sekalian sebetulnya antara kita dengan Tuhan yang memberi kepada kita satu anugerah, nah ini persoalan. Maka saya berharap semua kita hari ini, apalagi STT ya yang ada di tempat ini, terus ya memang pergumulan banyak saudara sekalian dalam STT ini ya. Saya belum pernah menemukan satu STT saudara sekalian yang survive dalam pengertian dia menjadi profit oriented. Belum ada. Beda sekali dengan apa? Perguruan tinggi BINUS misalnya, atau misalnya UPH, Trisakti, Tarumanegara, ya kan? Beda sekali. STT itu rata-rata kalau tidak disupport dengan yang namanya dana, kemudian ada sponsor, ada donatur, saudara, sulit sekali, saudara. Ya kan? Gak usah ngomong STT yang baru-baru sampai 9 tahun. Yang puluhan tahun, 50 tahun juga sama, saudara. Jadi sebetulnya ini kondisi sebetulnya adalah menjadi pergumulan. Tetapi menurut saya justru di tengah pergumulan lah sebenarnya kita memiliki sebuah peluang. Peluang untuk apa? Melangkah dan maju ke depan. Sebab hukum kemajuan saudara sekalian itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada problem. Jadi saudara jangan pernah berdoa kepada Tuhan berkata, wah saya ingin maju, tapi ada takut dengan problem dan persoalan, nggak bakalan bisa. Sama dengan orang saudara sekalian ingin mujizat, tapi tidak mau dengan persoalan pergumulan dihadapkan, ya susah saudara. Jadi menurut saya hal yang sangat luar biasa adalah karena Allah kita adalah Allah yang progresif. Inilah landasan yang sangat prinsip bagi kita bersama-sama. Bagaimana kita bisa melangkah secara personal, tentu diri kita masing-masing saudara ya. Baik mungkin sebagai guru, sebagai dosen, sebagai barangkali sudah sekalian sebagai pemilik bisnis atau apa saja. Kalau secara komunitas sudah sekalian tentu komunitas STT kami sudah sekalian berharap sudah sekalian setelah 9 tahun berapa kali kemudian sudah mengadakan wisuda, lalu kemudian ada alumnus dari sini, mungkin ada di Pulau Nias, di Pulau Rote, di mana-mana. Lalu kemudian berapa tahun kemudian ketika diadakan sebuah reuni saudara, muncul kesaksian yang luar biasa. Akarnya ada di sini. Dan saya berharap ini menjadi doa dan juga komitmen. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara supaya bisa melangkah maju? 3 hal yang sangat sederhana yang ingin saya sharingkan pada kita bersama-sama pada malam hari ini. Yang pertama adalah bermimpi besar. Bermimpi besar. Saya tidak usah bacakan seluruh ayat, saudara sekalian, saya mungkin sharing saja. Bermimpi besar. Yusuf itu, saudara sekalian, bisa menjadi orang ternama, orang terkenal, orang hebat, yang kemudian orang bisa mengangkat tangan kepada dia, bahkan memandang dia. Itu dimulai dengan mimpi. Saya jamin juga STT ini juga ada karena ada orang yang bermimpi. Ya kan? Hampir rata-rata saudara sekalian seperti itu. Mau STT di Petamburan saudara sekalian yang adalah dulu dikomandani oleh Dr. Hersen bersama. Diawali dengan mimpi. Jadi sebetulnya saudara bermimpi dulu. Amin saudara. Amin. Ini para mahasiswa hari ini bermimpi dulu. Amin. Ya, cuma saudara jangan kelamaan mimpinya. Betul kan? Sebab kalau kelamaan mimpinya saudara sekalian nggak jadi kita kan? Iya. Jangan sampai nanti tanya Pak Ketua, dia bilang, gimana? Aduh Pak, mohon maaf, lagi mimpi Pak. Ditanya 5 tahun kemudian, gimana? Iya, ini lagi membesar mimpi. Nah itu sesuatu yang salah. Bermimpi besar saudara sekalian, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Menurut saya ini hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena realita yang ada di dalam kehidupan pada hari ini, semua diawali dari maka sebetulnya adalah kita harus mulai belajar. Kita harus mulai belajar bermimpi saudara sekalian. Bahkan menurut saya kita walaupun barangkali orang kemudian tidak yakin dengan kita, orang tidak misalkan interest dengan kita, menurut saya kita harus berani bermimpi. Amin saudara. Sama kan seperti Yusuf.
Kalau di slide berikutnya sudah sekalian, Yusuf itu kan dicaci maki kan. Oh, apaan lo katanya? Emangnya kamu siapa? Masa kamu mau jadi pemimpin terus kita? Emang kamu mau jadi orang nomor satu di antara kita? Wah, kurang ajar lo ya. Nah, itu kira-kira kalau bahasa sekarang ya. Di Alkitab ada begitu, ada. Ya. Tapi dia berani untuk mengungkapkan mimpi. Saudara, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak belajar atau tidak berani. Sebab menurut saya sudah sekalian, semua yang akan kita raih ke depan membawa kita bisa mengalami kemajuan di awalnya. Dulu saya bermimpi sudah sekalian menjadi seorang dokter. Ketika SD, SMP, SMA, sengaja saya sudah sekalian pilih jurusan biologi A2. Zaman saya tahun 90 sudah sekalian 87 ya. 87 itu masih kejurusan A1, A2, A3, A4. A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu adalah ekonomi, A4 itu bahasa. Sekarang kan cuma 2, IPA, IPS, titik. Iya kan? Ya mungkin makin simpel begitu kira-kira. Jadi sudah dulu saya bermimpi, saya ingin jadi dokter. Makanya saya pilih waktu pun jurusan biologi, belajar kimia, belajar anatomi tubuh, belajar macam-macam dulu sekalian. Waduh, keren juga ya. Karena saya pikir-pikir sudah sekalian, sudah tahu. Menjadi dokter itu luar biasa, ya kan? Dokter itu selalu dinanti oleh pasien. Beda dengan pendeta, saudara. Kalau pendeta terlambat, cemas sudah nggak paham. Beda sekali, saudara. Makanya coba lihat, dokter terlambat 2 jam praktek, tetap ditunggu, saudara. Bagaimana? Maka, apalagi ada salah satu filosofi sudah sekalian. Bagaimanapun dokter sudah sekalian mengobati sembuh, tidak mengobati sembuh, saudara, tetap dapat duit. Anda kebayang kalau pendeta sudah doain jemaat, tiba-tiba langsung mati, saudara. Dia bilang itu pendeta pencabut apa itu, katanya. Nah, saudara, saya bermimpi. Kemudian sudah sekalian sudah tahu. Setelah SMA, saya ikut tes dulu ya. Saya ambil jurusan farmasi dan kedokteran di Universitas Sumatera Utara, ya kan? Tapi nggak lulus, saudara. Belum lulus, saudara sekalian, belum ada pengumuman. Abang saya bilang, kamu mau sekolah di situ atau mau ke Jakarta? Gitu. Aduh, antara pergumulan, saudara. Saya bilang, kalau saya di sini, nah masih lama yang punya nih. Tesnya bulan Juli, pengumumannya bulan September. Kamu mau ke Jakarta apa enggak? Kamu mau sekolah nggak? Mau sekolah teologi nggak? Mau jadi hamba Tuhan nggak? Mau jadi pengajar nggak? Akhirnya sudah tambah tinggi ngajak, kemudian saya ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta yang menarik adalah saya diberi waktu 1 minggu berdoa dan puasa. Doa dan puasa. Lalu dia bilang begini, tentukan masa depanmu mau kemana. Jadi waktu itu sudah sekalian saya di daerah Tanjung Priok, betul di Sulawesi Barat Timur 11/29, di situ ada paskori gereja, jadi di situ saya. 1 minggu berdoa, puasa. Akhirnya setelah seminggu sudah sekalian, saya putuskan kata, udahlah, saya ikut tes saja. Ikut tes. Saudara, ketika ikut tes sudah sekalian, hari ke-5 sudah ada pengumuman dan lulus. Minggu berikutnya sudah ospek. Zaman dulu masih ospek dan langsung masuk kelas. Sudah saya kuliah 1 bulan sudah lihat pengumuman di UMPTN. Belum keluar. Saya bilang, sudah biarin aja itu daripada saya tunggu-tunggu gitu kan. Dan saya kuliah saja. Wah, kuliah sudah sekalian, udah menikmati nih ceritanya. Pengumuman tidak lulus. Nah, saya bilang syukurlah. Mumpung sudah di sini dan sudah berjalan kuliah, sudah jalan saja. Tapi sudah tahu, di semester yang ketiga, saya pernah merasa, aduh, kok kayaknya gini ya. Saya tiba-tiba sudah sekalian apply ke UI, kemudian untuk ikut ujian, dan juga pada zaman itu. Tapi ternyata, saudara, tidak lulus. Walaupun waktu itu saya ambil yang 2 bagian, yang campuran, ya, IPA, IPS. Satu, saya ambil ilmu kesejahteraan sosial. Saya pikir cocok juga dengan pelayanan begitu kira-kira. Nggak lulus juga sekarang. Akhirnya saya merenung dan berkata, mungkin ini jalan Tuhan. Sampai kemudian mulai berjalan 94 lulus paling cepat dari teman-teman. Kemudian setelah itu mengajar, agak 2 tahun, masuk lagi
di STT Jeffrey di Kampung Melayu. Setelah itu ngajar lagi, masuk di UKI, kemudian setelah itu beberapa lama masuk lagi di Petamburan. Jadi perjalanan saya melintasi beberapa institusi, saya lihat wah ini luar biasa. Saudara tahu, itu semua digerakkan karena dan yang menarik bagi saya sekarang adalah mimpi saya itu menjadi dokter. Ternyata bukan pada saya, ternyata pada anak saya. Karena anak saya hari ini sudah lihat studi kedokteran di UGM dan lagi praktek di Ceko selama 1,5 bulan. Sudah tidak, karena dia kelas internasional. Saya berkata begini, berarti Tuhan mungkin punya cara seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini saya katakan bagi teman bersama-sama, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita mau melangkah maju, persoalan yang penting bagi kita bersama-sama adalah harus berani bermimpi. Dunia di mana kita berada, semua orang juga harus kemudian berani bermimpi. Mimpi ini adalah sebuah visi ke depan. Saudara pasti mengenal seorang tokoh yang disebutkan dengan pendiri Starbucks. Saudara kalau lihat pendiri Starbucks, siapa yang sering ke Starbucks di sini? Biasanya kalau di Starbucks sudah lihat pasti gengsinya naik, betul? Pasti. Anda kan nggak mungkin kalau bawa Starbucks terus lihat tidak dipegang di tangan kanan gitu kan? Jalan. Kalau Anda minum kopi ABC, nggak bakalan mungkin begini cerita. Biasanya begini. Makanya, apa itu? Enggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Tapi coba kalau di Starbucks terus lihat, apalagi kelihatan logonya, kemudian hijau, dari jauh begini. Supaya lihat orang. Hebat juga itu gengsinya itu, minum Starbucks ya, dibanding yang lain. Padahal sama-sama kopi. Tetapi sudah sekalian, seorang yang bernama Howard Schultz, sudah sekalian, ini orang yang hebat dan pendiri dan CEO dari Starbucks. Nah menariknya, orang ini sudah sekalian sebetulnya hanya punya mimpi. Iya kan? Dan mimpinya tersebut sudah sekalian, dia ingin ada gerai kopi sudah sekalian yang kemudian ada orang bisa minum. Siapa sangka sudah sekalian bahwa Starbucks kemudian sudah sekalian itu berkembang dengan luar biasa. Catatan saya sudah sekalian, lalu di dalam kuartal ketiga tahun 2021, Starbucks itu sudah ada di cabang 79 negara. Kalau saudara tahu hebatnya, dia punya gerai atau outlet itu 32.844 gerai. Dan semua kita tahu, tidak ada yang namanya kopi di Starbucks yang 10.000. Dan tidak ada juga kopi di situ yang murahan, ya kan? Semua pasti mampu. Anda mau ukuran yang small atau medium atau large, itu beda-beda. Ya bagus kalau sudah sekalian menggunakan kredit menggunakan kredit BCA, saudara akan mendapatkan potongan, bahkan kadang-kadang saudara dikasih free begitu ya. Tapi kalau orang beli saudara, orang tak mikir siapa yang mau beli kopi sudah sekalian segelas begitu, satu cup begitu, mahalnya bukan main. Ya kan? Apalagi kalau saya orang kampung. Ya, orang kota bilang bagus. Pasti orang kampung bilang, di kampung mah kopi sudah berapa teko itu murah meriah gitu. Jadi, tapi kan sudah sekalian gengsinya yang diberikan. Nah, apa yang membuat dia sudah sekalian bisa melangkah maju dengan sedia-sedia? Setelah karena dia punya mimpi besar. Saya berdoa supaya kita hari ini memiliki mimpi yang besar. Amin. Sudah tahu, mimpi itu gratis, makanya bermimpi. Artinya apa? Jangan sampai kita kemudian merasa, aduh tapi kan Pak, saya orang kampung, saya juga orang kampung. Saya nggak berpendidikan tinggi, dulu juga saya seperti itu saudara. Makanya kalau misalkan dilihat kemudian historinya saudara, jarang sekali dulu orang-orang berpendidikan tinggi di kampung halaman saya. Jarang. Baru mulai ada sekitar 1990-an kemudian, ya kan? Dan sekarang memang sudah banyak, yang dokter sudah banyak sudah sekalian. Dan itu artinya apa? Karena orang punya mimpi. Saya mendorong kita bermimpi. Yang kedua saudara, bagaimana caranya kita supaya bisa melangkah dengan maju? Nah, lakukan pekerjaan yang besar. Ya, di slide berikut barangkali. Melakukan pekerjaan yang besar. Nah di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 12 itu dikatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Saudara tahu ini garansi yang Tuhan mengatakan bahwa aku memberi garansi, kamu dapat melakukan pekerjaan yang lebih. Wah, saudara, ini kan menjadi satu landasan dasar bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa untuk melangkah maju, lakukan pekerjaan. Ketimbang sudah sekalian kita mengurusi hanya bagian-bagian yang kecil dari hidup ini, soal sakit hati, soal saudara sekalian hati tidak enak, saudara tinggalkan itu. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan. Amin, saudara. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan besar. Alkitab menggaransi saudara sekalian, setiap orang mampu melakukan pekerjaan besar, bahkan yang sudah dikatakan Tuhan yang lebih besar. Artinya apa? Ada peluang sebenarnya, ada peluang. Bapak Ibu, disinilah sebetulnya kita perlu melihat kalau ada peluang seperti ini, harusnya kita berdepan. Yusuf, apakah dia tidak melakukan sesuatu yang besar? Justru. Jadi dia tidak hanya sebagai seorang pemimpin saja yang bermimpi dan bermimpi, tidak, saudara. Tapi mimpinya itu direalisasikan. Mimpinya itu juga diejawantahkan, makanya dilakukan. Sama ya, STT juga harus punya mimpi. Iya kan? STT begitu. Saya baru saja juga lihat melakukan asesmen kecukupan. Itu baru pada poin 25, saudara. Aduh, saya kadang-kadang berkata, gimana ya nolongnya ya? Gimana ya dong, jadi sebenarnya pertama-tama ditanya itu kondisi dan hal yang sama. Itu yang ditanya pertama. Bisa tidak merumuskan itu? Lalu kemudian nanti turun ke bawah, gimana mulai masuk kriteria, visi-visi, strategi dan segala macam. Nah, kadang-kadang kan nggak bisa dirumuskan. Sampai saya tanya, ini siapa sih ketuanya ini? Siapa sih ketuanya ini? Oh, si ini, ada nomor teleponnya enggak? Gitu kan. Kasihan juga saudara, padahal itu sudah ada akreditasi. Kalau dia mungkin masih baru ya, itu apa gitu. Maksudnya masih baru artinya ya masih belajar lah. Tapi kalau sudah ada akreditasi mestinya sudah ada pengalaman, minimal tahu kan. Nah, sebenarnya kan ini kan sebetulnya adalah sesuatu yang apa? Yang harus dikerjakan. Mimpi itu mesti besar. Bermimpi nggak misalkan STT-nya itu kemudian punya nilai apa baik sekali atau unggul, ya kan? Saya 2 minggu lalu sudah selesai asesmen kecukupan di sejarah sama Nias. Partner saya, jauh sekali nilainya. Di tempat saya sudah masih lulus, tapi tidak lulus. Gimana itu? Saya telepon, ini gimana penilaiannya? Oh iya, nanti. Saya coba cek lagi gitu. Syukur sudah sekalian artinya ada koordinasi begitu ya. Saya pikir-pikir kalau tidak sudah sekalian nanti justru akreditasi sudah itu jadi pembunuh bagi ya. Ya kan? Padahal kan akreditasi kan monitoring, evaluasi, lalu melihat seperti itu sudah. Harusnya kan ada semua di situ, visi dan misi. Itu kan mimpi, ya kan? Saya juga mendorong dari sini punya mimpi. Nanti setelah akreditasi sana sudah bisa baik sekali. Apalagi kalau bisa kumpul, saudara. Saya sangat berharap ini menjadi bagian kita. Jadi apa yang kita lakukan? Melakukan pekerjaan besar. Melakukan pekerjaan besar maksudnya adalah kita harus kemudian melakukan tanggung jawab kita. Apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, itu kita lakukan. Jadi tidak lagi saudara kita hanya bicara tentang hal-hal kecil. Saudara perhatikan satu tokoh yang luar biasa namanya Martin Luther King Junior. Ini adalah
seorang pendeta baptis dan aktivis di Amerika Serikat yang menjadi juru bicara pemimpin gerakan hak sipil 1954 sampai dengan 1968. Orang ini dikenal saudara-saudara dengan luar biasa. Karena dia punya semangat yang luar biasa bagaimana memperjuangkan hak sipil, kemudian kesamaan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, saudara-saudara. Dan yang menarik, saudara-saudara, itu dilakukan sebagai gerakan sosial, gerakan perdamaian. Dia sangat terinspirasi dengan Mahatma Gandhi, saudara-saudara, yang melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Walaupun pada akhirnya, saudara-saudara sekalian, dia mati dibunuh. Pria kelahiran 15 Januari 1929 ini bagian di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Kemudian dia dibunuh pada 4 April 1968. Di mana? Di Tennessee, Amerika Serikat. Usianya relatif pendek. Tapi saudara tahu, dia melakukan pekerjaan yang besar. Hari ini, Amerika patut bersyukur bahkan berterima kasih kepada seorang yang bernama Martin Luther King. Kalau tidak, saudara sekalian, pasti saudara sekalian perbedaan ras pasti akan ada, kelas sosial pasti akan ada, saudara. Dan ini sebetulnya yang menjadi bagian daripada pekerjaan besar. Saya ingin mendorong kita bersama-sama bagaimana caranya melakukan pekerjaan yang besar. Fokuslah pada pekerjaan yang bernilai. Lakukanlah pekerjaan pelayanan yang membawa dampak bagi orang lain. Dan mari kita bersama-sama jangan pernah buang-buang waktu. Ya kan? Sekedar hanya saudara sekalian, saudara TikTokan tiap hari, bolehlah. Tapi jangan sampai berjam-jam. Ya kan? Iya, sekarang kan akhirnya kan muncul pendeta TikTok. Mahasiswa itu juga ada sekarang. Iya kan? Dan sekarang akhirnya kemudian dosen-dosen kalau misalkan suruh bikin tugas, saudara, apalagi ada yang sifatnya khotbah, ya udah di TikTok ini. Bagus juga, saudara. Tapi kalau Anda pakai waktu Anda TikTok sampai berjam-jam, 1 hari 5 jam, itu namanya udah buang-buang waktu. Sama seperti Anda mancing sesekali, saudara sekalian, untuk refresh itu bagus. Tapi kalau Anda tiap minggu, 3 hari, tiap minggu Anda mancing, itu buang-buang waktu. Serius? Iya dong. Anda tahu kayak kita mancing begini, ya kan? Itu umpannya dilirik sama ikan juga enggak? Sampai kita loh. Gitu kan, saudara? Gitu kan? Sama ya, saya selalu ngomong itu sama ibu-ibu sama para wanita di gereja, sudah ngomong juga. Kamu sih ke salon boleh, tapi kalau kamu ke salon 1 minggu 3 kali, at least sekali kamu ke salon 3 jam, itu bohong. Saya tidak anti saudara sekalian ke salon, tapi kan kalau orang sudah kemudian 3 kali seminggu rutin ke salon, itu bohong banget. Orang yang melakukan pekerjaan besar saudara tidak bohong. Katakan amin. Dan kita juga harus mulai membuat perencanaan yang strategis ke depan. Jadi ada sebuah langkah-langkah yang kemudian terstruktur, terencana untuk kita bisa progresif. Makanya mahasiswa yang S1 setelah lulus S1 buat mimpi dan perencanaan. Saya ingin S2. Bila perlu dari sekarang siapkan untuk kuliah dulu. Iya kan? Ada satu mahasiswa yang saya kirim ke Korea Selatan, namanya Alex Fransazuki. Satu-satunya dari STT swasta yang kemudian masuk dan dibiayai oleh DBK pada waktu itu. Semuanya itu dari IAKN, Staken. Entah kenapa saudara sekalian itu bisa, saya juga nggak tahu, itu mujizat menurut saya. Karena itu langsung ini, Pak ini, oke, saya bikin rekomendasi, kemudian gini, berkas macam, masuk, tes, pengumuman, udah disuruh pergi. Ya kan? Padahal saudara sekalian saya merasa kehilangan, karena dia tulang punggung saudara sekalian selama saya ketemu, tidak mengerjakan segala-galanya. Andai kata dia pulang dari sana, sebetulnya setelah selesai doktor, disuruh jadi ketua, dia sudah bisa, saudara. Karena dia sudah mengerjakan 4 tahun, saudara. Iya kan? Tapi dia punya mimpi yang besar, itu luar biasa. Dia juga bekerja besar. Saya sering teleponan dengan dia. Lagi apa?
Aduh, ini lagi kuli nih Babe katanya. Apa itu kuli? Oh iya, supaya ada uang kantong. Jadi saya harus kerja juga sebagian waktu. Ya, mahasiswa di luar negeri sudah boleh kerja 4 jam satu hari. Dan luar biasanya banyak yang menerima kerja seperti itu. Kalau di Indonesia kan juga. Nah, saudara, itu juga bagian dari apa? Mengerjakan pekerjaan besar. Dulu saudara, waktu saya masih mahasiswa, 1990 mulai, dan 1991 semester yang ketiga saya jadi guru. Jadi saya ngajar di siang hari, kemudian kuliah. Ada kelas siang saudara, di SD Beta Petamburan waktu itu, SD 2 namanya. Dia mulai masuknya jam 1 sampai dengan jam 6. Jadi 2 kali saudara. Jadi sembari saya kuliah, saya ngajar. Yang menarik saudara, kuliah ngajar malamnya saudara. Saudara tahu, saya itu layani anak-anak untuk kelas private. Bayangkan, pada tahun 91 saya punya kelas private itu 5 sampai 7 orang. Satu orang itu sudah sekalian 50.000. Jadi saya sudah punya banyak duit pada waktu zaman itu. Karena uang segitu sudah banyak sudah beli. Dan saya berpacu terus. Yang menarik juga berpacunya adalah baru di semester 6 saya sudah ajukan bikin skripsi. Nilai saya bagus sudah sekali. Nilai saya bagus. Saya juga skripsi. Dosen juga kata begini, ketua program studi, dulu kan ketua fakultas. Dia bilang, kamu boleh, karena semester 6 boleh, tapi kamu harus ikut yang namanya komprehensif. Namanya dulu komprehensif. Ujian komprehensif. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya ikut sudah sekali. Dan ketika saya ikut sudah sekali, ternyata lulus. Lalu dia bilang, oke, sekarang lanjut. Jadi sudah semester 7, saya sudah selesai sekalian skripsi. Semester 8 itu tinggal menghabiskan PPL, kemudian langsung wisuda. Wah, saya pikir saudara, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan, terus dipakai dengan luar biasa. Ini cara kita untuk apa? Bisa melangkah maju. Yang ketiga yang terakhir saudara, apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa melangkah maju? Perbesar kapasitas. Perbesar kapasitas dalam diri kita. Kita berkata saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tangan atas. Saudara, apa yang disebutkan dengan mengobarkan karunia yang ada padamu itu sama dengan memperbesar kapasitas. Saudara, ini memang bagian menjadi tanggung jawab kita. Maksud saya begini, tidak ada orang yang bisa melangkah maju kalau tidak kemudian belajar mengeksplor seluruh kemampuan. Makanya saudara sekalian, ini sudah mulai muncul dalam diri kita. Apalagi kalau saudara sekalian sudah masuk di dunia pelayanan, itu harus dieksplor. Saya bermula dari seorang guru sekolah minggu tahun 90. Waduh, itu kalau jadi guru sekolah minggu sudah sekalian, maaf, mirip kayak pembantu. Sudah tahu itu, saya ditempatkan di kelas kecil. Udah nih, anak-anak itu selalu jurus 11. Kadang-kadang bisa 1011. Ini juga. Dan kebayangkan harus ambil tisu, kemudian bersihkan segala macam. Tapi menarik terus mulai bertumbuh. Dari guru sekolah minggu, kemudian naik lagi ke level 4, ketua kelas remaja, naik lagi ke pemuda, naik lagi jadi wakil kepala jemaat. Saudara, waktu kepala jemaat itu saya baru di semester yang ke-7. Bayangkan itu ya. Dan kemudian setelah lulus ya tentu. Tapi pada akhirnya saya berkata, enggak, saya tidak mau jadi pekerja terus. Saya mau mulai sesuatu yang baru. Itulah kemudian mulai merintis pelayanan. Ini adalah namanya memperbesar kapasitas. Sama ya. Pada akhirnya sudah sekalian kemudian karunia itu mulai bertambah. Sebagai worship leader, sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, sebagai penulis,
Apa yang saya tulis, saya khotbahkan. Apa yang saya khotbahkan, saya tulis, saya seminarkan. Nah, ini kemudian adalah bagian yang membuat apa? Terjadi yang namanya kemajuan. Saya sangat mendorong kita bersama-sama, mari kita belajar untuk terus menjadi pribadi, memperbesar kapasitas. Tentu Tuhan karuniakan kepada kita talenta, sudah sekalian. Ada 5, ada 2, ada yang 1. Kata Alkitab, sudah sekalian, itu semuanya menurut kemampuan masing-masing. Jadi sebetulnya kita nggak perlu iri. Kalau orang dikasih 5, lalu 2, kita cuma 1, nggak usah iri, saudara. Karena memang itu semua sesuai dengan kapasitas. Ya kan? Itu sebabnya saudara sekalian, saya ingin mendorong kita, mari kita mulai memperbesar kapasitas kita. Talenta yang diberikan Tuhan pada kita, itu adalah modal awal. Nah, sekarang harus direspon, kemudian dieksplor. Maksud punya buku saudara sekalian, talent is not enough. Dia bilang apa? Talenta itu gak cukup, harus dengan ketekunan, harus dengan tanggung jawab, harus dengan ketelatenan, harus dengan kekuatan. Sekian rumus sudah dikutip oleh John Maxwell. Dia berkata begini, Anda boleh punya talenta, tapi untuk kemudian mengeksplor supaya kita bisa melangkah maju ke depan, kita harus melakukan sesuatu besar. Saudara, itu sebabnya hari ini mari kita belajar. Tentu secara prinsip untuk STT yang ada di tempat ini, STT HAMI. HAMI itu kita sebetulnya. Orang Batak itu kita, HAMI. Ya. HAMI itu kita. Jadi bagus juga ya. Karena kan STT HAMI, STT kita berarti semua orang yang menyebut STT HAMI, ya dia ikut turut sebagai pemilik. Jadi semacam orang yang merasa memiliki di sana. Saudara, secara sudah pahami, tentu adalah mari mulai mengembangkan kapasitas dan kemudian memperbesar kapasitas. Berharap terus kalian tahun-tahun ke depan STT ini kemudian makin maju. Ya, siapa tahu mungkin Tuhan buka jalan. Tidak hanya di tempat ini, bisa tempat lain. Tidak hanya 2 program studi, bisa 3 program studi, 4 program studi. Ya. Soal biaya dan lain-lain itu biasanya Tuhan akan sediakan dan datang sendiri. Itu kan apa namanya, rumusnya orang Pentakosta kan. Pokoknya yang penting haleluya kan. Itu yang penting haleluya. Sama ya, kalau kita juga mikir-mikir dulu ya, kita nggak punya duit ya. Ya kan, kok sekarang kenapa jadi bisa ya? Gitu kan. Itu semua anugerah. Ya, saya berharap ini menolong kita bersama-sama. Beberapa foto saya sudah sekalian, ini beberapa foto liputan kegiatan saudara beberapa waktu ini. Di slide berikutnya, coba lihat. Nah, ini adalah salah satu cara sudah sekalian bagaimana kita mengeksplor dan memperbesar kapasitas. Saya sudah masuk kampung-kampung juga saudara. Tadi saya dijemput naik motor karena mobil stuck di situ saudara. Saya jadi ingat Desember lalu saudara, saya masuk ke pedalaman Loksado di Kalimantan Selatan. 4 hari saya melayani Natal sudah. 4 hari naik motor, dibonceng terus, naik turun. Sudah tahu 4 hari saya naik motor karena dibonceng. Itu jalanannya kalau Natal masih enak. Naik, turun, lagi naik. Yang luar biasa, kiri kanan jurang. Di sana ada sungai, di sini ada jurang. 4 hari selesai saya melayani, badan saya semua sakit luar biasa. Tapi saya bilang begini, itu memang cara Tuhan proses. Karena Tuhan mau ada hal-hal yang dikerjakan. Saudara, mari kita melangkah dengan maju, dengan memperbesar kapasitas kita. Dan apa yang sudah ada sekarang, tentu mulai harus dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi impian kita dan juga keinginan Tuhan atas kita. Karena saudara, malam hari ini kita berkata Tuhan. Dan sekali lagi selamat untuk STT HAMI. Selamat untuk seluruh jajaran akan pimpinan dan juga para mahasiswa, tentu juga seluruh stakeholder ya. Berharap bahwa semua boleh berjalan dengan baik ataupun running well, walaupun menurut saya ada banyak hal yang sebetulnya menjadi pergumulan kita. Tapi dalam Tuhan saya percaya, Tuhan pasti lakukan hal-hal yang terbaik. Tuhan berkati kita bersama-sama. Selamat ulang tahun. Semoga tetap sukses. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit bersama-sama berdiri sudah. Main musik, mari baca ke depan. Kita dengar satu pujian. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib.